Setiap harinya ratusan ribu orang menggunakan jasa angkutan kereta api komuter lain Jabodetabek untuk bepergian dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Namun di balik ramainya aktivitas lalu lalang kereta, masih ada ratusan titik perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang hanya dijaga oleh para relawan. Fakta yang memiriskan ini hadir dalam sisi kota berikut ini. Sejak pukul 4 pagi, ratusan ribu orang menggunakan jasa angkutan kereta api untuk bepergian dari satu titik ke titik yang lain. KAI Komuter saat ini mengoperasikan 1.005 perjalanan KRL Jabodetabek setiap harinya. Ada begitu banyak pihak yang membantu kelancaran dan keselamatan para penumpang dalam bepergian. Salah satunya, para relawan penjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Daop 1 mencatat setidaknya ada 200 perlintasan kereta api tanpa palang pintu di wilayah Jabodetabek. Dan di titik-titik ini hadir para relawan yang juga merupakan warga setempat. Salah satunya berada di Jalan Tugu Wates, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Imbas penutupan Jalan Soleh Iskandar, hingga saat ini banyak kendaraan mobil besar hingga sepeda motor menggunakan jalur alternatif di simpang sebidang tidak resmi ini. Ucapan terima kasih terlebih dahulu dan apresiasi terhadap beliau karena sudah menjaga demi keamanan dan kenyamanan para pelintas kereta api. Relawan luar biasa. Ya membantu sebagai kita pengguna jalan yang tadinya kita harus lurus kan di stop sama dia, jadi ngebantu sama kita. Itu. Relawan yang tergabung dalam kelompok penjaga palang pintu Kampung Kedung Halang setiap harinya mengantongi minimal Rp500.000 yang dibagi rata ke 6 anggotanya. Relawan di tempat ini bekerja selama 24 jam penuh secara bergantian, termasuk dalam kondisi cuaca tidak menentu, baik hujan lebat hingga panas terik. Sih kalau ngomong soal fisik, tenaga, ini mah nggak keluar banyak, serius deh, cuman kayak narik tali yang memang sudah dibuat sedemikian rupa supaya cepat untuk diturunkannya. Tapi yang berat adalah tanggung jawabnya, karena kalau sampai ada satu kereta aja ngelintas tanpa kita ketahui, resikonya nyawa yang melintas di sini. Salah satunya Usman, pria kelahiran Bogor 35 tahun lalu ini, sudah menjadi relawan selama 8 tahun lamanya. Ia masih ingat betul pada November 2021 ada mobil yang tiba-tiba mogok di tengah rel kereta api. Mobil tiba-tiba ngejeblok ke bawah, terus terus ada kereta yang dari arah Bogor. Saya menyetop sampai buka baju, langsung menghadap ke kereta. Alhamdulillah kereta berhenti. Terus bagaimana tuh? Iya udah terus dia penumpang udah panik. Ya, saya penjaga sampai lemes. Saya tanggung jawabnya gede karena kalau sampai kecelakaan itu alhamdulillah. Selama menjaga di tempat ini pernah ada 3 kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Ceritanya lagi nyebrang, ibu-ibu lagi beli bakso itu langsung dia ketabrak, nggak tahu ada kereta 2. Dia langsung meninggal. Iya tahun lalu. Kata-kata yang menyakitkan hati juga pernah dialami oleh para relawan. Ada pengendara yang memberikan uang Rp200 dengan sengaja, ya bukan nggak sengaja sambil berkata, ya memang saya ngasih uang segitu, kenapa nggak terima begitu. Ya kata saya, maaf Pak, ini kan uang segitu ya buat rokok sebatang aja nggak cukup dibandingkan dengan nyawa Bapak lewat sini gitu. Akhirnya dia seperti nggak terima, mau berhenti, mau turun, tapi nggak kita layanin. Besoknya ketemu lagi, dia kasih uang Rp400 dengan berkata lagi, cukup Pak ya, segini 400, nggak saya layanin lagi kan. Selain di Bogor, perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang juga dijaga oleh relawan masih banyak ditemui di ibu kota Jakarta, seperti di Jalan Administrasi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wilayah yang tergolong padat penduduk ini memiliki 2 perlintasan sebidang yang berdekatan,
dan menjadi jalur alternatif warga setempat untuk beraktivitas. Namun di tempat ini tidak jarang terjadi kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Ya biasanya kadang-kadang ya kebanyakan orang main handphone. Pas mau nyebrang nih, namanya dia ini tiba-tiba ada kereta pas tikungan kan kita nggak tahu karena pas tikungan. Kadang-kadang mobil bisa mati sendiri mobil. Jadi pintu udah ditutup dia nerobos. Jadi sampai sini nggak sampai tengah jadi hantem kepala motornya ke bawah ke situ. Itu dulu udah berapa tahun yang lalu lah. Korbannya? Online. Meninggalnya di situ tuh. PT KAI sebetulnya tidak merekomendasikan kehadiran relawan penjaga pintu perlintasan kereta api tanpa palang karena tidak memiliki sertifikat resmi. Serta titik-titik ini adalah jalur ilegal dan tidak memiliki rambu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Sebaiknya untuk perlintasan liar tetap kami tidak dibenarkan ya keberadaannya ya. Artinya kami juga tidak bisa memberikan saran kepada mereka untuk berhati-hati, tetap menjadi relawan karena itu memang tidak dibenarkan. Dari sekitar 500 perlintasan kereta api di Jabodetabek, baru 300 diantaranya yang memiliki izin resmi. Ya, kalau memang ada kebutuhan dari masyarakat, misalnya adanya JPO, underpass, ataupun flyover, nah ini yang kita koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan fasilitas tersebut yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa sudah diprogramkan, sudah ada realisasinya juga, seperti misalnya contohnya perlintasan yang ada di sekitar Tanjung Barat dan juga Lenteng Agung itu sudah dibuatkan oleh Pemprov ya, flyover ya sekarang. Artinya ini memang berproses. Kini PT KAI tengah bekerja sama dengan pemerintah setempat, baik pemerintah daerah maupun pemerintah kota untuk menutup perlintasan kereta api sebidang secara bertahap dan menggantinya dengan perlintasan lain yang dapat digunakan oleh masyarakat. Rian Fernando, Dwi Agung Yudiarto, CNN Indonesia.